mic. Sip. Bukan yang ini ya, Pak, saya lupa. Yang udah siapa ya? Dah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Cecep yang sudah hadir sebagai orang tua dari Akram, dan terima kasih buat Bu Kori sebagai penguji, dan juga Pak Aldin sebagai pembimbing Akramnya, Pak Alpatri. Baik, sebelum kita memulai KAS ini untuk Akram, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Akram, waktunya 15 menit, nanti 10 menit untuk tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan, Akram. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya berkesempatan untuk presentasi KS. Nama saya Farisi Akram. Di sini saya akan mempresentasikan KS saya yang berpelajaran seni budaya yang bertema abstrak. Dan di sini saya ingin berterima kasih kepada Bu Kori, Bu Isur, dan Bu Yanti karena sudah ingin menonton presentasi saya. Daftar isi. Alasan saya memilih materi 2. Apa itu abstrak? Apa itu abstrak ekspresionisme? 4. Apa saja bahannya? Tokoh-tokoh abstrak, karya saya, kekuatan dan kelebihan, refleksi, pesan untuk orang tua. Pertama, alasan memilih materi atau latar belakang. Karena saya lumayan tertarik dengan seni, karena suka dan senang dengan gambaran atau coretan yang tidak jelas tapi memiliki arti yang luas, mendalam, dan makna yang indah. Apa itu abstrak? Abstrak adalah ringkasan singkat dari isi karya tulisan ilmiah yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian, ditulis secara padat dan jelas untuk memberi gambaran umum tanpa membaca keseluruhan. Yang saya pelajari itu abstrak ekspresionisme, tapi ingin membahas abstraknya dulu. Kata Pak Al itu, abstrak itu penyederhanaan. Contohnya seperti ini. Dari yang awalnya seperti ini bisa seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Tapi masih bisa diartikan. Apa itu abstrak ekspresionisme? Abstrak ekspresionisme adalah aliran seni yang mengekspresikan emosi, perasaan secara bebas lewat bentuk dan warna abstrak tanpa menggambarkan objek yang nyata. Bahan apa saja yang saya gunakan? Yaitu pertama ada kanvas, 2 cat minyak, 3 palet, 4 kuas. Tokoh-tokoh terkenal abstrak yang ekspresionisme yaitu ada Van Gogh. 2. Tokoh abstrak dari Indonesia yang terkenal yaitu ada Alfandi. 3. Penemu abstrak ekspresionisme yaitu ada Jackson Pollock. Penemu pertama abstrak yaitu ada Walensky Kandinsky. Contoh abstrak. Ya, di sini bisa kita lihat. Di sini pertama ada beruang dengan keseluruhan, terus dipersingkat dan dipersingkat lagi tapi masih terlihat jelas. Di sini juga ada anjing yang masih realistis. Kedua digambarkan secara tidak ada warna, terus disederhanakan lagi, lalu disederhanakan lagi tapi masih bisa diartikan.
Di sini juga ada kopi yang disederhanakan, terus sampai sederhana sekali tapi masih memiliki arti. Ya, di sini ada proses-proses abstrak yang disederhanakan. Karya abstrak ekspresionisme saya. Ya, pertama di sini saya membuat karya ini, pertamanya ini untuk percobaan, tapi ya saya lumayan puas dengan hasilnya. Pertama itu saya di sini memakai warna-warna yang memiliki arti. Saya mengambil warna-warna ini terinspirasi dari film Inside Out pertama. Yaitu di sini ada warna kuning sebagai ceria atau gembira. Dua, ada warna merah atau mengartikan marah. Ketiga itu ada warna biru tua sebagai emosi atau ekspresi yang sedih. Keempat, ada warna ungu sebagai rasa takut atau cemas. Ya, di sini pertama prosesnya itu saya mencampurkan warna kuning terlebih dahulu. Jadi di sini tuh kayak seperti umumnya anak kecil yang pertamanya itu perasaannya senang, ceria, terus mulai berdatangan dengan kesedihan, ketakutan, dan amarah. Yang kedua itu saya juga membuat satu lagi di kanvas. Ya, saya membuat yang di kanvas ini sama seperti tadi, tapi di sini saya lebih lebih mencampurkan gitu. Jadi di sini seperti tadi, tapi saya menambahkan satu warna lagi, yaitu warna hijau. Jadi warna hijau itu seperti daun kehidupan. Di sini seperti tadi warna-warnanya. Kenapa saya membuat warna merah, terus ada hati, kuning ada hati, biru itu ada hati, dan ungu juga ada hati. Jadi di situ tuh kayak seceria-cerianya orang, setertawa-tawanya orang masih mempunyai hati, semarah-marahnya orang mempunyai hati, sesedih-sedihnya seseorang mempunyai hati, dan setakut-takutnya orang mempunyai hati. Jadi yang merah itu seperti ayah atau ibu atau orang tua yang memarahi kita tapi masih mempunyai hati. Jadi mereka itu memarahi kita atau karena ingin kita bahagia atau memberitahu karena itu baik untuk kita gitu. Orang takut atau orang sedih juga karena dia tuh memiliki hati gitu. Tapi ya walaupun sedih atau takut, mereka itu tetap punya hati. Mana gue? Masyarakat. Ya, ini keadaan setelah selesai. Ya, kamar saya lumayan cukup berantakan gitu. Terus saya itu kan masih melihat contoh-contohnya gitu di HP, di Google atau di YouTube itu contoh-contohnya. Tapi ini karya atau buatan atau ide saya sendiri gitu. Nah, di sini juga kan HP saya kena cipratan cat-catnya gitu banyak. Jadi karena udah nanggung gitu, udah berantakan, jadi mending saya akalin jadi gambaran abstrak juga. Ya, walaupun lumayan berantakan atau lumayan kacau sih bisa dibilang, tapi worth it lah buat pertama kali bikin abstrak gitu. Dan saya juga lumayan puas kepada hasilnya. Ya, di sini langsung saja masuk ke refleksi. Oh, apakah ada pertanyaan? Iya, baik Akram, terima kasih. Wah, presentasinya bagus ya. Akram menyampaikan dengan sangat runut, Ya, santai, dan Ibu terkesima tuh. Ternyata abstrak itu, warna-warna itu punya makna ya, ya, punya makna. Tersentuh loh Ibu lihat karyanya Dava tadi. Jadi sejak kapan Dava melukis abstrak seperti ini?
Saya tuh dari dulu sering lihat gitu di YouTube atau TikTok gitu. Banyak yang bikin abstrak gitu. Terus saya kira itu cuma orang apa gabut atau iseng gitu. Pas saya cari lebih dalam gitu, itu tuh punya makna-maknanya gitu. Jadi saya juga lumayan tertarik gitu kalau ada yang kayak gitu. Jadi coretan tapi indah gitu maknanya sama ada arti yang mendalam gitu. Iya, iya, itu ya, eh, abstrak. Tapi bagaimana caranya bagi Dava, itu kan sebetulnya artinya itu ada di dalam pikiran si penulis ya, si penggambar gitu, si pelukis. Bagaimana nanti Dava menuangkan hasil karya Dava ini sehingga si pemirsa itu bisa mendapatkan apa yang dipikirkan oleh si pelukis itu. Jadi maksud Akram mungkin ya Bu ya. Iya, Gimana Bu? Tadi? oke ya. Kan itu kan ide-ide dari abstrak itu agak susah ya bagi penerima. Kalau Ibu lihat langsung itu tanpa Dava menjelaskan, oh, itu artinya adalah apa kesedihan gitu kan ya, biru itu eh, ungu itu apa cemas, biru tua itu sedih gitu ya. Kalau Dava tidak menerjemahkan itu Ibu nggak tahu gitu. Nah, bagaimana caranya nanti, apakah ada deskripsi sedikit abstrak melalui tulisan dikit ketika Dava memajang eh, lukisnya? Ya mungkin ada deskripsinya atau diceritakan gitu latar belakangnya gitu. Biar yang lainnya juga ngerti atau tahu gitu artinya apa. Oke, iya iya. Wah, menarik ya. Ibu, informatika kan kita belajar tuh bertemu di kelas. Di kelas, Akram ini anaknya ceria dan aktif juga ya. Ternyata di seni abstrak juga hebat ya, udah mulai gitu. Oke, proud of you, Akram. Terima kasih. Iya. Makasih Bu. Lanjut. Sebentar buat Pak Aldin sebagai pembimbing, silakan Pak Aldin. Maaf saya tidak bisa buka kamera ya karena Ya, tadi nggak apa-apa. coba ini langsung koneksinya putus. Ya, akan ini satu hal yang mesti ini juga ya, mesti kalau tertarik dengan hal kayak seni abstrak itu. Jadi gini, eh, pelukis abstrak itu adalah orang yang bisa menggambar sebagus lukisan natural, ya. Jadi mereka tuh bukan orang yang nggak bisa ngegambar. Jadi kalau misalnya coba kamu bikin gambar manusia, mereka bisa menggambar manusia sebagus yang akan suka lihat kita lihat orang ngegambar pakai pensil ya. Kok bagus ya, kok mirip banget gitu. Nah, Bapak kan sudah cerita sama Kram bahwa kenapa lahir seni-seni seperti itu gara-gara munculnya fotograf ini kamera. Sebelum adanya kamera, orang bisa berpose berhari-hari untuk dilukis menjadi gambar-gambar yang kita lihat di kastil-kastil, istana-istana. Itu senimannya gambar berminggu-minggu itu menjadi gambar sempersis itu, gitu kan? Tapi tiba-tiba muncul kamera, orang cukup berpose 5 menit jadi. Seniman kan bingung, terus kami ngapain kalau kayak gini, kan? Nah, akhirnya mereka mencoba menggambarkan apa yang tidak bisa dibuat oleh kamera. Maka muncul kan bawa cetak impresionisme, ekspresionisme, abstrak dan sebagainya. Jadi satu catatan, kalau kalian tertarik dengan itu dan pingin ke arah sana, ingat ya, mirip kayak pemusik jazz. Kalau kita nggak dengar musik jazz kayak liar, jangan dikira loh, itu musik tingkat tinggi itu. Itu kalau kita nggak dengerin drum main kemana, gitar main kemana, bass main kemana, ini kayak orang nggak bisa main musik, salah. Itu orang-orang yang sudah bisa membuat sebuah komposisi dalam kekacauan gitu loh dalam tanda petik. Jadi itu justru musik musik makanya yang suka musik jazz itu adalah orang-orang kelas atas. Kenapa musik dangdut disukai oleh kelas bawah? Gampang, dung tak ding ding dangdut gitu kan ya. Nggak perlu mikir. Coba dengar satu musik jazz gitu ya yang komposisi ini susah.
Nah, abstrak juga seperti itu Akram. Jadi ini mesti diingat kalau memang pengen ke sana harus dilihatkan dulu. Nah, itu jenjang karirnya ya para pelukis itu. Mereka memperlihatkan kami bisa menggambar sebagus yang kamu minta seperti orang-orang melukis zaman dulu. Tapi kalau kamera sudah melakukannya, ngapain kamu melakukan itu? Nah, gitu loh. Kayak orang bisa bikin puisi, tapi bahasa Indonesianya 5. Enggak dong, manusia yang percaya, ya kan? Gitu. Jadi, Bapak sangat ini ya, ini ada anak tertarik dengan ini, bagus. Tapi ingat ya, kan kalau mau ke sana, ingat. Kayak orang mau belajar aljabar, kalkulus, tapi nggak ngerti aljabar ini. Matematikanya dapat jelek, wah susah, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi itu aja paling buat pesan buat Bapak. Sambil berlatih melukis itu tetap melatih dengan menggambar seperti yang inilah gambar dasar. Makanya Bapak waktu kuliah di ITB tahun pertama itu setahun itu cuma disuruh menggambar persis, bayangin. Suruh gambar batang daun, suruh gambar model. Bapak bingung kenapa? Ternyata kamu gak akan menjadi seorang seniman besar kalau hal dasar nggak kamu kuasai. Jadi jangan salah paham ya. Jangan agar-agar jangan orang jangan menganggap bahwa itu hanya sekadar ini. Itu adalah tingkat lanjut. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah dasar matematika. Kalkulus adalah tingkat lanjut dari itu. Gitu. Kalau gambar manusia seperti potret itu adalah lazim dilakukan seniman masa lalu, nah hari ini seniman mencoba menggambar apa yang nggak bisa dilakukan oleh kamera. Tapi, nah itu tapinya. Buktikan dong kalau kamu tuh memang bisa menggambar bagus. Nah itu yang orang ini. Itu yang orang sering salah apa menganggap bahwa eh, itu tadi kan buat kalau di kalangan seni masih orang seni rupa, kalau orang masih takjub pada gambar, bagus ya mirip. Ngapain kamu kagum kayak gitu? Ambil aja HP, cepret, jadi. Kan? Ngapain seniman tidak lagi menghabiskan waktu untuk itu. Gitu. Kalau bisa kamera bisa menggantikan, ngapain? Gitu. Jadi eh, tetap latih ya ininya ya. Apa namanya? Ketertarikan terhadap seni itu bagus, tapi jangan lupa akan tetap harus latihan yang dasar. Itu aja. Itu mungkin Baik, dari Bapak. terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Bila tidak ada, saya lanjut. Refleksi. Kelebihan dan kekurangan. Saya memiliki banyak ide atau cara untuk melakukan hal baru. 2. Bisa merasakan atau mengerti perasaan orang yang rasakan dalam momen tertentu. Kekurangan saya lupa atau susah mengingat. 2. Hyperhidrosis atau keadaan tangan yang cepat basah atau berkeringat saat sedang gugup atau canggung. 3. Mengantuk. 4. Gugup jika menyampaikan sesuatu. Tindak lanjut. Mengulang-ulang pelajaran agar teringat pelajarannya. 2. Membawa tisu untuk mengelap tangan yang berkeringat. 3. Tidur awal waktu jika tidak ada kepentingan lain. 4. Lebih percaya diri dan melatih public speaking. Lanjut. Pesan untuk orang tua. Terima kasih ayah dan ibu atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak ternyata. Mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang tanpa kalian. Dan yang saya harap ibu dan ayah tetap mendukung hobi dan cita-cita saya ke depannya. Harapan untuk guru. Jika berbicara atau memberitahu dengan kepala dingin atau dengan nada yang rendah, karena nggak semua orang itu bisa menerima gitu omongan kalau omongannya keras gitu. 2. Jika menyampaikan pelajaran pelan-pelan agar semua pelajarannya masuk dan tidak ada yang tertinggal. 3. Jangan banyak tugas
Iya, jangan banyak tugas, tapi banyak tugas itu kayak jangan banyak PR gitu, jadi diselesaikannya di sekolah, jadi agar di rumah tuh istirahatnya cukup. Terakhir, tetap memperhatikan murid dan fasilitas di sekolah. Jadi fasilitasnya dan murid-muridnya sudah terjaga, tapi pertahankan. Ibu dan Bapak Guru dipersilakan bila ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Akram. Baik, selanjutnya orang tua dari Akram, Pak Cecep, silakan, ada yang mau disampaikan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya termasuk orang tua yang kaget juga tadi hasil minatnya Akram. Sebetulnya sejak beberapa minggu yang lalu tuh Akram sempat beberapa kali bertanya abstrak apa ya gitu. Saya tunjukin cuma selintas lukisan abstrak gitu. Nah selanjutnya dia itu kan meminta izin ke saya sampai menginap di rumahnya Pak Al untuk bimbingan itu abstrak. Nah tadi malam tuh Akram mengerjakan lukisan abstraknya setelah sekolah, jadi pada maghrib di kamar sendirian gitu. Saya mengingatkan, Akram sudah beres belum? Oh belum, mau dikerjain katanya. Dia meminta izin sendirian, dikunci di kamarnya sendiri. Jadi tanpa campur tangan saya gitu, tanpa campur tangan saya dan ibunya gitu. Sempat sih tadi pagi juga saya sempat sedikit berkomentar hasilnya Akram, karena saya juga dulu suka menggambar gitu. Saya kasih arahan, tapi ya memang Akram dengan saya karakternya berbeda gitu. Akram lebih senang dengan abstrak, walaupun hasilnya belum maksimal. Insya Allah saya dukung terus dan saya acungi jempol. Terima kasih untuk Pak Patri dan juga Ibu Bapak Guru yang telah membimbing Akram. Mungkin segitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Mangga, silakan Akram ditutup. Ya, sekian dari saya. Maaf jika ada salah tutur kata dan terima kasih kepada Pak Al-Fatri, Bu Ori, Bu Isur, dan orang tua saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya Pak, foto dulu. Sini Akram. Terima kasih Bapak atas Ya Ibu, waktunya. permohon Bu. Enggak, sami-sami. Selanjutnya Alex.